Hari berganti hari, kami seolah melupakan kengerian yang sering kami alami. Karena saking terbiasanya, kami menjadi kebal akan gangguan mereka. Dan kami sadar bahwa memang ada hantu di rumah kami. Kami gak heran bila Agan main ke rumah kami meskipun siang hari, tiba-tiba lari terbirit-birit karena melihat sesuatu. Kebanyakan sih berbentuk kuntilanak dan pocong yang sering berdiri di atas tangga untuk menuju ke lantai atas atau dak. Pernah suatu ketika Ane sedang menonton siaran TV di malam hari, padahal kondisi sedang mengantuk. Tapi Ane gak mau tidur karena Ane takut akan bermimpi buruk. Memang posisi TV di ruang tengah, sedangkan anak istri tidur di kamar. Jadi Ane seorang diri menonton TV. Mungkin saking lelahnya, Ane tak bisa menahan kantuk. Ane tertidur dan gak ingat apa-apa. Tahu-tahu terbangun dan di hadapan Ane sudah berdiri pucat, sosok putih dengan kedua mata berbalut kapas. Pocong yang tergantung di bawah tangga persis di depan Ane menonton TV. Pada bulan ke-11 kami menempati rumah ini, tepatnya seminggu pada bulan Ramadan. Ane browsing di depan monitor sambil menunggu waktu sahur tiba. Seperti ada sebuah kekuatan yang menarik leher Ane untuk membalikkan tubuh dan menengok ke belakang. Ane terperanjat, hampir tidak percaya dengan yang Ane lihat. Keramik di depan kamar Ane bergerak-gerak membentuk gelombang. Seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari bawah lantai keramik. Dengan memberanikan diri, Ane datangi keramik yang masih bergerak-gerak itu. Lalu Ane tepuk dengan telapak tangan dan terhenti. Siangnya Ane cerita ke tetangga dan atas saran tetangga didatangkanlah seorang juru kematian yang biasa dipanggil Pak Modin atau Lebay. Pak Modin sholat di dekat lantai keramik yang semalam bergerak-gerak sendiri. Dengan khusyuk, Pak Modin duduk bersila seolah menerawang sesuatu. Terkuaklah suatu rahasia yang mungkin selama ini ditutup rapat oleh penjual tanah tempat rumah ini berdiri. Bahwa di rumah ini, di bawahnya adalah kuburan. Ada 3 mayat yang dikubur di sini. Tepatnya di depan kamar utama, yaitu kamar Ane dan istri. Akhirnya hari itu juga keramik digali dan ternyata memang masih ada jenazah-jenazah hancur yang sudah menjadi tanah. Dan akhirnya kami pindahkan ke pemakaman umum kampung persis layaknya menguburkan jenazah. Di akhir kisah ini nanti terkuak lagi kebenaran cerita bahwa ternyata nggak hanya 3 jenazah yang dikubur di tanah sebelum dibangunnya rumah ini, melainkan ada 13 jenazah. Mungkin Agan dan Aganwati bertanya-tanya, kenapa dulunya sudah tahu ada kuburannya kok dibikin rumah? Yah, ternyata orang yang membangun rumah ini, yaitu pemilik pertama, gak dikasih tahu penjual tanah bahwa tanah tersebut bekas kuburan. Akibatnya, kuburan-kuburan itu jadi terpendam di bawah pondasi rumah, di dalam kamar, dan di depan kamar. Jika Agan mendengar cerita tentang tukang ojek yang membawa penumpang, lalu penumpang itu turun di depan rumah kami, jangan heran. Karena seringkali itu adalah arwah penasaran yang berulang kali mengerjai para pengojek. Bahkan ada yang sampai pingsan di pinggir jalan. Sebenarnya jauh sebelum banyak kejadian aneh, banyak tukang ojek yang memberitahu bahwa rumah yang Ane tempati ini berhantu. Tapi waktu itu Ane gak percaya, Gan.
Hanya di rumah ini pula Ane bisa ditemui menjadi 2 orang. Padahal Ane gak punya saudara kembar. Nanti ya Ane ceritakan. Proses pemindahan jasad-jasad yang sudah menjadi tanah itu dilakukan oleh beberapa orang. Hadir pula Pak RT yang akhirnya mengiyakan dan tak bisa lagi menutupi misteri sebenarnya akan rumah berhantu ini. Selesai pemindahan kuburan pada malamnya, kami melakukan tahlil dengan mengundang hampir seluruh warga di lingkungan RT. Tahlil dilakukan selama 3 jam. Lega sudah hati Ane, seolah lepas dari batu besar yang menghimpit dada. Ane berharap bahwa teror-teror hantu yang melingkari kami selama ini akan berhenti setelah kami perlakukan mereka seperti saudara kami sendiri dengan prosesi selayaknya pemindahan kuburan. Selama beberapa waktu lamanya, tidak terjadi lagi hal-hal di luar nalar. Mertua Ane sengaja datang dari Jawa Timur untuk menemani kami. Ane berpikir bahwa keadaan sudah kondusif dan terlepas dari pengaruh setan. Tapi hari kelima mertua bersama kami, tiba-tiba pembantu kami memohon untuk berhenti dari kerja. Serasa sesak dada Ane saat Mbok Darmi mengutarakan niatnya. Ane diam saja dan melihat wajah Mbok Darmi nampak pucat dengan mata sembab seperti habis menangis. "Ibu habis menangis?" tanya Ane penasaran. "Enggak, Pak, saya memang sudah enggak betah," Mbok Darmi sesenggukan. "Saya enggak enak sama mertua Bapak," kata Mbok Darmi. Akhirnya kami pun merelakan Mbok Darmi berhenti kerja. Otomatis si kecil lebih sering bersama dengan ibu mertuaku, karena istri Ane siangnya harus kuliah di Depok. Memang istri Ane masih usia 21 tahun ketika itu. Ane nggak terlalu mempersoalkan dengan berhentinya Mbok Darmi. Namun yang menjadi masalah adalah ibu mertua Ane nggak bisa lama-lama menemani kami. Hanya 1 bulan saja beliau pulang. Mau nggak mau Ane kelimpungan kan. Ane datangi lagi Mbok Darmi untuk bekerja di rumah kami, tapi dia menolak secara halus. Ane desak tetap nggak mau. Mbok Darmi malah cerita bahwa sebenarnya ia berhenti karena pernah dipelototi oleh ibu mertua Ane dan diusir mentah-mentah. Kejadiannya di dalam kamar. Lalu Ane telepon mertua Ane. Beliau bersumpah atas nama Tuhan bahwa tak pernah 1 kali pun ke kamar Mbok Darmi itu. Apalagi sambil melotot. Ane merasa nggak enak. Mulai terasa ada keganjilan lagi. Merinding. Tapi Ane pendam begitu saja karena takut istri Ane panik. Beberapa hari kemudian, kami mendapatkan pembantu baru. Namun, dia nggak bisa nginep di rumah kami. Pembantu baru kami ini bernama Romlah, asli Sunda. Dia memiliki seorang anak usia 5 tahun, tapi sanggup bersih-bersih rumah seadanya, dan tugas utamanya adalah mengasuh anak kami. Daripada kosong tanpa pembantu, kami terima saja dia. Pada hari kedua dia bekerja, si anak ikut dibawa karena neneknya lagi ada keperluan. Jam 8 pagi, Romlah datang bersama anaknya yang masih kecil itu. Romlah langsung bersih-bersih rumah, sedangkan si anak bermain sendiri di bawah tangga. Belum ada setengah jam Romlah bekerja, anaknya menjerit dan memaksa untuk pulang. "Pak, saya pulang dulu, nanti saya datang lagi," pamit Romlah. Ane hanya mengiyakan, gak bisa memaksa mereka untuk tetap tinggal. Lama Romlah pergi mengantar anak, ditunggu-tunggu gak datang juga. Ketika Ane bersama istri menjemput ke rumahnya, Romlah meminta untuk berhenti kerja. Lebih tepatnya membatalkan kerja kepada kami. "Agan dan Aganwati, apa yang telah terjadi?" Setelah Ane desak, Romlah mengaku bahwa anaknya tadi cerita melihat pocong yang loncat-loncat di atas tangga rumah Ane. Kondisi anak Romlah saat itu bahkan masih panas.
Hari-hari selanjutnya kami lalui hanya bertiga, yaitu Ane, istri, dan anak kesayangan kami, Pijar. Kami menjalani hari-hari seperti biasa, berusaha melupakan segala yang terjadi, biarpun pada kenyataannya tetap saja tegang. Hampir tiap malam bulu kuduk kami meremang, ditambah hawa lembab yang dibawa oleh angin padang golf semakin membuat kami larut dalam ketakutan. Tapi sekali lagi, Ane harus dapat menguatkan diri, apalagi di depan istri Ane. Karena kalau Ane udah nunjukin rasa takut Ane, istri Ane tentu lebih takut lagi dan merasa nggak ada yang melindungi. Apabila petang menjelang, pasti akan terdengar suara orang mengaji dari MP3 yang sengaja Ane setel agak kenceng. Lumayan sedikit menurunkan tensi ketegangan kami. Dari teman-teman di kantor tempat Ane bekerja, sebuah institusi negeri, didatangkan 3 orang paranormal. Tapi tetap tidak ada perubahan yang berarti. Suatu hari, anak kami mengalami panas demam. Obat dari dokter sudah diminumkan, tapi suhu badan tetap naik turun gak stabil. Ane pusing kan? Hari itu kami bergantian mengompresi kecil dengan air hangat, menjaga agar tidak sampai terjadi step. Kami bikin semacam jadwal piket, 1 jam Ane yang ngompres, 1 jam lagi gantian istri Ane. Begitu seterusnya. Sampailah pada saat Ane dibangunkan paksa oleh istri, padahal masih jam Ane tidur. "Pak, suhu badan Pijar tinggi lagi, aku takut," kata istri Ane. "Ya sudah, kita melek berdua saja," tukas Ane sambil melihat sekeliling. Kamar utama kami letaknya paling belakang, bersebelahan dengan sumur yang sudah lama gak dipakai. Tepat di samping kamar terdapat jendela nako yang mengarah ke lapangan golf. Dari jendela ini kami dapat melihat pemandangan di belakang rumah Ane. Ane memandang sekeliling. Perasaan Ane gak enak banget. "Bentar ya, Mah," kata Ane lalu keluar kamar dan menuju jendela mengecek keadaan sekeliling. Ane terperanjat. Ada sesuatu. Tampak jelas bayangan di depan Ane, tepat di samping jendela. Ane merasa mimpi. Seseorang tampak duduk membelakangi Ane dengan rambut panjang sepunggung dan pakaian yang juga panjang. Hawa dingin yang menusuk membuat Ane bergidik, tapi Ane coba menenangkan diri. "Maaf, ibu siapa?" Keluar juga suara dari mulut Ane. Ibu siapa?" Gak ada jawaban. Sosok itu menggerakkan kepala, tapi tetap membelakangi Ane. Terdengar lirih, perkataannya, "Saya suka dengan anakmu. Tolong ibu pergi dari sini, jangan ganggu anak saya." Namun si ibu misterius itu tetap tidak bereaksi. Menyadari kalau anak Ane dalam bahaya, Ane mengambil ember berisi air yang kebetulan ada di dekat Ane. Dengan menahan keringat dingin dan juga rasa takut, Ane siramkan air dalam ember itu ke sosok tersebut, sambil terus berdoa sebisa Ane. Secara tiba-tiba, si ibu berambut panjang itu menghilang. Dengan lunglai, Ane kembali masuk kamar. Alhamdulillah, suhu badan anak Ane sudah normal. Namun sampai pagi kami gak berani tidur. Ane bersyukur suhu badan si kecil tetap stabil dan langsung sehat. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel Psikis Lokena, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share channel Psikis Lokena ke semua sosial media kalian.